Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gimana ya kalau sejarah berjalan berbeda? Di seri What If ini, kita bakal ajak kamu main ke semesta alternatif. Membayangkan kalau masa lalu berubah, apa yang terjadi sama ekonomi, sama negara kita, bahkan sama hidup kita sendiri? Apa kamu sudah siap? Karena jawabannya mungkin lebih gila dari apa yang kamu bayangin. Bayangin, gimana kalau krisis moneter 98 nggak pernah ada terjadi di Indonesia? Apakah kita hari ini semua jadi kaya raya? Apakah harga-harga lebih murah? Gaji lebih tinggi? Hidup lebih tenang? Atau tetap aja hidup terasa berat seperti sekarang? Hari ini kita akan membongkar skenario alternatif paling panas. What if Indonesia nggak pernah krisis 98? Bukan sekedar cerita sejarah, tapi apa dampaknya ke dompet kita, masa depan ekonomi, bahkan ke kehidupan sehari-hari kita. Gimana ceritanya? Di sini aku ceritain. Sebelum kita berandai-andai, kita harus pahami dulu seberapa ganasnya krisis 98. Ini bukan sekedar angka di buku sejarah, tapi mimpi buruk nyata yang menghantam semua orang dari pejabat tinggi sampai pedagang kecil di pasar. Bayangin ini, awal tahun 97, $1 Amerika Serikat masih sekitar Rp2.300. Tapi dalam waktu kurang dari setahun, rupiah terjun bebas sampai tembus 16.800 hingga Rp17.000 per dolar. Artinya, harga-harga barang impor seperti beras, gula, minyak goreng, sampai sabun melonjak gila-gilaan. Inflasi pun menggila sampai 80% lebih. Uang yang tadinya cukup buat belanja sebulan, tiba-tiba cuma cukup buat belanja seminggu. Tabungan bertahun-tahun lenyap gitu aja. Bahkan orang yang sebelumnya merasa aman-aman aja mendadak harus antre beras. Atau lebih parah lagi, kehilangan pekerjaan. Lebih dari 13 juta orang terkena PHK. Ribuan perusahaan gulung tikar. Dan yang paling menyakitkan, bank-bank runtuh satu persatu. Bikin orang kehilangan simpanan yang sudah dikumpulkan puluhan tahun. Bukan cuma ekonomi, kehidupan sosial juga ikut meledak. Kerusuhan pecah di mana-mana. Ketakutan menyebar dan kepercayaan pada pemerintah runtuh total. Jadi sebelum kita membayangkan dunia tanpa krisis, kita harus sadar kalau krisis 98 bukan hanya tentang uang. Ini soal rasa takut, kehilangan harapan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apa yang terjadi kalau krisis 98 nggak pernah terjadi? Bayangkan ini, ekonomi Indonesia waktu itu sebenarnya sedang dalam jalur yang cukup baik. Pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung tinggi, semua berjalan. Ekspor juga lumayan kuat. Banyak orang punya harapan kalau Indonesia sedang menuju ke arah negara industri baru seperti Korea Selatan atau Taiwan. Kalau saja krisis gak pernah terjadi, rupiah kita mungkin jauh lebih stabil. Bisa jadi nilai tukarnya tetap di kisaran 2.500 sampai 3.000 rupiah per dolar. Apa dampaknya? Wah, kaget. Pertama, harga-harga kebutuhan impor jadi jauh lebih murah. Elektronik seperti HP, komputer, mobil, hingga pakaian branded dari luar negeri bisa lebih terjangkau. Masyarakat kelas menengah nggak perlu memaksakan diri dengan cicilan tinggi untuk beli barang-barang impian mereka. Yang kedua, biaya pendidikan lebih terjangkau, terutama untuk yang ingin sekolah ke luar negeri. Dengan rupiah yang stabil, orang tua nggak harus jual rumah atau aset hanya untuk biaya kuliah anak-anak mereka di luar negeri. Yang ketiga, lebih banyak orang bisa membangun usaha sendiri. Tanpa trauma krisis, bank-bank mungkin akan lebih berani kasih pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat. UKM bisa berkembang lebih cepat. Pengusaha lokal lebih percaya diri ekspansi dan lapangan kerja pun jadi lebih banyak. Selain itu, kita nggak mungkin punya kelas menengah yang lebih tebal. Sebab saat krisis, banyak sekali keluarga yang awalnya mapan harus turun kelas jadi miskin. Tanpa krisis, mereka bisa bertahan dan bahkan naik kelas jadi pengusaha atau investor. Ekonomi negara pun lebih kuat. Pemerintah punya lebih banyak ruang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, dan memperbaiki pendidikan. Bahkan dengan kondisi itu, mungkin gaji rata-rata kita hari ini bisa jauh lebih tinggi.
Upah minimum bukan hanya 2-5 juta aja, tapi bisa tembus 7-10 juta per bulan untuk pekerjaan standar di kota-kota besar. Namun di balik semua kemungkinan manis ini, tentu tetap ada sisi gelap yang harus kita waspadai. Karena ekonomi tanpa krisis bukan berarti tanpa masalah. Tapi satu hal pasti, hidup kita hari ini mungkin terasa jauh lebih ringan kalau aja Indonesia berhasil menghindari badai besar tahun 98 itu. Tapi tunggu dulu friends, meskipun semua itu terdengar manis, jangan buru-buru terbuai. Karena kenyataannya nggak semua dampak tanpa krisis itu seindah yang kita bayangin. Tanpa krisis 98 memang betul rupiah mungkin lebih kuat, harga barang lebih stabil dan kelas menengah lebih tebal. Tapi justru karena nggak ada guncangan besar, reformasi ekonomi dan politik kita mungkin berjalan jauh lebih lambat. Waktu itu banyak kebijakan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang aja. Korupsi merajalela, oligarki bisnis begitu kuat, dan transparansi hampir nggak ada. Tanpa krisis yang memaksa perubahan, bisa jadi sampai hari ini kekuatan itu tetap bertahan tanpa perlawanan. Ingat, krisis 98 memukul telak tatanan lama. Mau gak mau, pemerintah terpaksa membuka keran reformasi, membenahi sistem perbankan, membuka diri pada investasi asing, memperbaiki tata kelola ekonomi. Tanpa dorongan dari krisis, perubahan ini mungkin gak akan terjadi, atau paling tidak, sangat lambat. Lebih jauh lagi, tanpa krisis, mungkin aja rakyat Indonesia gak belajar pentingnya manajemen risiko keuangan. Pelajaran keras tentang dana darurat, diversifikasi aset, dan pentingnya nggak bergantung pada satu sumber penghasilan, mungkin terlewatkan. Dan yang paling berbahaya, tanpa pernah mengalami tamparan krisis, kita bisa aja terjebak dalam zona nyaman palsu. Saat badai besar akhirnya datang, kita benar-benar nggak siap. Jadi meskipun krisis 98 menyakitkan, bisa jadi itulah kejadian yang menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar di masa depan. Sekarang pertanyaan terpentingnya, apa pelajaran buat kita hari ini? Karena kenyataannya, krisis bukan sekedar cerita masa lalu. Krisis itu bisa datang kapan aja, tanpa permisi, tanpa peringatan panjang. Pelajaran terbesar dari 98, yang pertama itu jangan pernah merasa terlalu aman. Karena ketika badai datang, yang bertahan bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling siap. Buat kita pribadi ada beberapa hal penting. Yang pertama, selalu punya dana darurat, minimal 3-6 bulan biaya hidup. Yang kedua, jangan bergantung pada satu penghasilan aja. Yang ketiga, mulai belajar investasi meski kecil-kecilan. Dan yang keempat, yang paling penting, jaga mental dan jangan panik saat situasi memburuk. Bagi bangsa ini, krisis 98 mengajarkan bahwa perubahan kadang memang harus dipicu oleh guncangan besar. Tapi bukan berarti kita harus menunggu badai berikutnya untuk bertindak. Kalau kita belajar dari masa lalu, kita bisa siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya yang membedakan kita hanyalah satu hal. Siapa yang siap dan siapa yang lengah. Karena seperti kejadian di krisis 98, pasti ada orang miskin baru dan pasti ada orang kaya baru. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup berat, ingat ini. Mungkin tanpa krisis 98, kita semua nggak sekuat sekarang. Dan justru dengan memahami sejarah, kita bisa menyelamatkan masa depan keuangan kita sendiri. Belajarlah dari masa lalu, siapkan dirimu untuk masa depan. Karena satu hal yang pasti, krisis bisa datang kapan aja. Tapi mentalitas anti-krisis harus kita bangun hari ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe channel ini. Supaya kita bisa terus bahas skenario-skenario gila yang bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi bekal finansial kita ke depan. Aku Erwin Krisjuan, bye-bye.